Teman-teman, coba bayangin deh situasi ini. Kalian lagi di kelas, terus ada yang ribut banget sama teman-temannya. Ada yang teriak-teriak, ada yang ngomong cepet banget. Semua pengen menang sendiri. Tapi, ada satu anak yang duduk diam di pojok. Dia nggak ikut ribut, nggak ikut teriak. Tapi anehnya, pas dia mulai ngomong, semua orang langsung diem dan dengerin. Nah, kenapa ya bisa gitu? Ada seorang filsuf terkenal, namanya Friedrich Nietzsche. Dia punya teori yang keren banget. Menurutnya, orang yang kuat beneran itu bukan yang suka ribut atau yang suka ngomong keras-keras. Justru kebalikannya. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa diem pada saat yang tepat. Kalian pernah nggak sih lagi kesel banget sama temen, terus pengen banget ngomong balik biar dia tahu kalau kalian bener? Nah, menurut Nietzsche, itu artinya kita udah kalah duluan loh. Kenapa? Karena kita udah dikontrol sama emosi kita. Nietzsche punya konsep yang namanya Übermensch. Kalau diterjemahin artinya manusia super. Tapi bukan super kayak Superman yang bisa terbang ya. Maksudnya adalah orang yang udah nggak butuh lagi pembuktian dari orang lain. Mereka udah tahu siapa diri mereka, jadi nggak perlu ribut-ribut buat ngasih tahu orang lain kalau mereka keren. Tapi tunggu dulu. Nietzsche nggak bilang kita harus diam terus kayak patung. Dia bilang kita harus pinter milih kapan harus ngomong dan kapan harus diam. Kayak main catur gitu. Kita harus mikir dulu sebelum gerakin bidak. Nih, gue kasih contoh orang-orang terkenal yang ngelakuin ini. Pertama, Abraham Lincoln. Dia itu presiden Amerika yang terkenal banget. Pas dia jadi presiden, banyak banget orang yang ribut dan debat di depannya. Tapi, Lincoln sering banget milih buat diam dulu, dengerin semua orang ngomong. Nah, pas dia akhirnya buka mulut, semua orang langsung perhatiin karena kata-katanya benar-benar bermakna. Terus ada juga Marie Curie. Dia itu ilmuwan perempuan pertama yang dapat Nobel Prize. Waktu itu banyak banget cowok yang bilang, cewek mah nggak bisa jadi ilmuwan. Tapi dia nggak buang waktu buat debat sama mereka. Dia malah fokus kerja dan akhirnya nemuin hal-hal keren banget di bidang sains. Hasil kerjanya yang ngomong, bukan mulutnya. Ada lagi nih, Sun Tzu. Dia itu ahli strategi perang dari Cina kuno. Filosofinya simple banget. Menang tanpa perlu bertarung itu adalah kemenangan terbaik. Artinya, kalau kita udah tahu gimana cara ngalahin lawan tanpa perlu ribut, kenapa harus capek-capek berantem? Nah, kenapa sih diem itu bisa jadi kekuatan? Ternyata ada alasan ilmiahnya doh. Waktu kita diem, otak orang lain jadi penasaran dan mulai nebak-nebak apa yang kita pikirin. Ini bikin mereka jadi lebih perhatiin kita. Kayak waktu guru lagi ngomong terus tiba-tiba diem, kan kalian jadi fokus tuh. Terus ada juga prinsip langka. Coba deh, kalau ada temen yang ngomong terus sepanjang hari, lama-lama kan kita udah nggak dengerin lagi karena udah biasa. Tapi kalau ada temen yang jarang ngomong, pas dia ngomong, kita pasti dengerin baik-baik karena pasti ada yang penting. Tapi Nietzsche juga bilang, kita jangan kabur dari masalah. Dia punya istilah amor fati, yang artinya cinta nasib. Maksudnya, kita harus nerima tantangan hidup. Tapi, pinter-pinter milih mana yang penting dan mana yang cuma buang-buang waktu aja. Nietzsche juga punya konsep eternal recurrence. Bayangin deh, kalau kalian harus ngulang hari ini terus-terusan selamanya. Kalian mau ngabisin waktu buat ribut sama hal-hal yang nggak penting, atau mau fokus sama hal-hal yang benar-benar bermakna? Nah, gimana sih cara ngerapin filosofi ini dalam hidup sehari-hari? Pertama, sebelum kalian marah atau kesel, coba deh berhenti sebentar. Tanya sama diri kalian, nih orang bisa berubah pikiran nggak ya kalau gue jelasin? Kalau jawabannya enggak, mending nggak usah buang tenaga deh. Kedua, biarin aja perbuatan kalian yang ngomong. Misalnya, daripada ngomong gue pintar, mending tunjukin aja dengan nilai bagus atau bikin sesuatu yang keren. Ketiga, belajar nanya yang cerdas daripada langsung ngasih jawaban. Kayak Sokrates gitu. Daripada bilang, kamu salah, mending tanya, emang kenapa sih kamu mikir gitu? Biar orangnya sendiri yang sadar kalau pemikirannya ada yang aneh. Ingat ya teman-teman, kekuatan beneran menurut Nietzsche itu bukan soal ngalahin orang lain, tapi soal ngontrol diri sendiri sampai kita gak butuh lagi validasi dari orang lain. Kalau kita udah gak perlu diakuin sama orang lain, baru deh kita bener-bener bebas dan kuat. Jadi, lain kali kalau kalian pengen banget ngebantah atau ngomong balik, ingat deh sama kata-kata Nietzsche.
Orang yang benar-benar kuat itu gak perlu teriak-teriak. Kekuatan sejati itu berbisik. Gimana? Seru kan filosofi Nishi ini? Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, jangan lupa subscribe ya, buat dapetin lebih banyak cerita menarik tentang filsafat dan cara berpikir yang bisa bikin hidup kalian lebih keren.